bersama saya Ellen. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai mengenali kehendak Tuhan. Jika kita mengenal Tuhan dan kehendaknya, maka kita pun akan dapat semakin mencintai Dia. Karena kita percaya dan kita tahu dan kita mengalami sendiri bahwa rancangan Tuhan itu adalah damai sejahtera dan rancangan keselamatan untuk kita yang mengasihi Dia dan mengikuti Dia. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ketika kita mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita akan menerima damai sejahtera itu di dalam hidup kita. Kita juga mempunyai hari depan yang penuh harapan, karena kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan inilah yang patut menjadi norma tertinggi di dalam hidup kita, menjadi tujuan hidup kita, karena kehendak Allah menjadi pangkal keselamatan buat hidup kita, dan juga yang terbaik bagi kita karena Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Ketika kita mengenal Tuhan di dalam Kristus, mempunyai banyak sekali keuntungan. Dikatakan dalam Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 8. Paulus mengatakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Jika dulu banyak mungkin konflik, mengorbankan relasi bahkan dengan keluarga, hanya karena kita memperebutkan pekerjaan atau sejumlah uang, mengorbankan relasi. Namun ketika kita mengenal kasih Kristus yang sejati, kita akan memperjuangkan apa yang sungguh-sungguh bernilai dan berarti. Dibandingkan mungkin harta benda atau prestasi atau karier yang memang penting, namun sesungguhnya ada hal yang lebih indah, lebih bernilai daripada itu semua, yaitu kasih. Ketika kita mengenal kasih Tuhan, kita juga akan dapat mempunyai relasi yang diwarnai kasih dan dipenuhi kasih dengan orang-orang di sekitar kita. Dikatakan juga dalam 2 Petrus 1 ayat 2 sampai dengan 3 bahwa anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus. Ketika kita mengenal Allah di dalam diri Yesus, maka kita akan mengalami damai sejahtera itu melimpah di dalam hidup kita. Serta dikatakan juga di dalam Kolose 1 ayat 9 sampai dengan 10, kita dapat hidup layak di hadapan Tuhan jika kita melakukan kehendak-Nya. Dan kita dapat berkenan kepadanya di dalam segala hal. Serta hidup kita akan berbuah dengan berbagai macam pekerjaan yang baik. Tentunya semua dari kita ingin menjadi orang-orang yang menghasilkan perbuatan-perbuatan baik yang melimpah di dalam hidup kita. Namun bagaimana caranya? Kenali apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita, maka kita dapat menghasilkan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan talenta yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, dan dapat kita kembangkan untuk kebaikan lebih banyak orang. Inilah panggilan kita yang sejati sebenarnya, untuk terus berbuah dan mengembangkan talenta, supaya kita dapat memuliakan nama Tuhan lewat segala di dalam hidup kita.